warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadri Filka, NPM 0503181076 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Prodi Perbankan Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan analisis bisnis plan dari bisnis saya sendiri. Kita masuk ke profil usaha. Nah, nama usaha itu adalah NF All Shop. Latar belakang dari nama usaha itu adalah NF All Shop memiliki arti New Fashion Online Shop. Nah, usaha ini merupakan usaha online yang menjual fashion wanita, berfokus pada sepatu wanita yang memiliki merek Vinci, buatan lokal yang asli dari tempahan sendiri dengan kualitas yang tak kalah jauh dari merek Vinci buatan Malaysia. Selain menjual sepatu wanita, All Shop ini juga menjual fashion wanita berbentuk lain seperti pakaian wanita, jilbab, tas, dan kebutuhan wanita lainnya yang modern atau mengikuti perkembangan zaman. Kemudian kontak toko yang dapat dihubungi itu ada Instagram @vincimura_nf, kemudian ada Shopee allshop_nf, kemudian ada juga Google Webnya, itu bisa dicari dengan mengetik NF All Shop Medan. Hubungi kontak WhatsApp itu ada 085266739252 atau melalui email itu ada vincimura_nf@gmail.com. Adapun tujuan usaha, yaitu yang pertama mempermudah belanja kebutuhan fashion wanita tanpa harus keluar rumah. Yang kedua, memberikan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau dan tidak menguras kantong. Ketiga, mendapatkan penghasilan. Kemudian masuk ke konsep usaha. Produk yang dijual modis, baru atau modern dengan mengikuti perkembangan zaman, berkualitas dan unik. Kemudian, ada pun strategi pemasaran yang digunakan, yaitu dengan media sosial, beriklan dengan akun Instagram resmi yang memiliki followers di atas ribuan dan melakukan promosi antar teman, kartu nama bisnis, dan beriklan di media sosial seperti Shopee, Instagram, dan lain-lain. Langsung masuk ke data pemilik. Nama itu ada Nadri Filka, tempat tanggal lahir Medan 16 Desember tahun 2000, alamat Perumahan Arafah Syariah 1. Langsung kita masuk ke aspek-aspek analisis dalam bisnis. Aspek pertama itu ada aspek pasar dan pemasaran. Barang yang ditawarkan berupa fashion wanita, target pasar wanita khususnya dan semua orang yang menggunakan media sosial. Adapun pesaing yaitu semua toko online yang menjual barang serupa seperti toko yang saya jual. Promosi menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Shopee, dan WhatsApp. Adapun langkah-langkah promosi, yang pertama, membuat akun media sosial online shop. Kedua, mengupload barang seperti berupa gambar dan video produk yang dijual. Yang ketiga, memberikan tawaran harga berupa diskon. Dan yang keempat, melayani konsumen dengan baik dan ramah. Kedua, itu ada aspek hukum. Badan usaha ini yaitu badan usaha yang berbentuk perseorangan, di mana perusahaanlah yang dibangun oleh seorang pengusaha saja. Karena itu jenis usaha ini tergolong kecil dan sederhana. Adapun legalitas usaha itu surat keterangan usaha dari lurah sekitar alamat usaha. Langsung ketiga itu ada aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan jangka pendek yaitu penjualan tahun ini dan tahun seterusnya diharapkan dapat terus meningkat sehingga memperoleh laba yang tinggi. Perencanaan jangka menengah yaitu terus meningkatkan kualitas, menambah varian produk seperti model terbaru dan kreativitas pada toko online di Instagram maupun Shopee. Perencanaan jangka panjang yaitu agar produk ini dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Yang kedua itu ada organizer atau perorganisasian, di mana tenaga kerja All Shop NF yaitu masih dikelola oleh saya sendiri dari admin toko, kemudian packing barang dan mengantar orderan ke pengiriman itu adalah masih seorang owner karena usaha ini masih merintis dan tergolong kecil.
Kemudian ada activating atau pergerakan, yaitu owner harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran kalian dalam kompetisinya. Yang keempat ada controlling atau pengawasan. Pengawasan dilakukan secara langsung terhadap kegiatan usaha secara berkala. Sasaran pengawasan meliputi jumlah produksi, kualitas produk, kebersihan dan kerapian toko fashion, serta manajemen keuangan. Langsung keempat itu ada aspek 4P. Yang pertama produk itu seperti sepatu wanita, tas wanita, dompet wanita, jilbab, pakaian wanita, dan lain-lain. Kemudian promosi itu ada bentuk media sosial seperti Facebook, Instagram, WA, dan Shopee. Kemudian untuk price atau harga itu ada dari sepatu harganya adalah 145.000, tas wanita 90.000, dompet wanita 35.000, pakaian wanita 100.000. Masuk ke kelima itu ada aspek keuangan. Pemodalan, untuk modal awal saya mengambil dari tabungan saya sebesar 1 juta. Pengeluaran modal awal itu 1 juta untuk 10 produk, biaya operasional 20.000, keuntungan itu ada 25.000 per produk. Kemudian ada yang keenam itu ada aspek teknis dan operasional. Nah, lokasi usaha, adapun tempat berjualan yang akan kami pakai yaitu media sosial. Alasannya karena pengguna media sosial hampir seluruh dunia. Kemudian ada penilaian lokasi usaha. Akses jalur menuju usaha lokasi toko itu merupakan offline dan sangat mudah untuk diakses oleh pembeli yang di daerah Sumatera Utara, dan lokasi online sudah ada di Instagram dan Shopee. Kemudian tata letak atau layout. Pemakaian ruang yang efisien di akun toko online, mengurangi biaya produksi maupun investasi. Aliran material menjadi lancar, memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Ketujuh, ada aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial, dengan adanya usaha dagangan online ini, maka akan membuka peluang untuk menyerap tenaga kerja tidak langsung yang merupakan masyarakat pengguna media sosial atau sering menggunakan HP Android. Selain itu juga dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran akibat keterbatasan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada aspek ekonomi. Pendirian usaha dagang online ini akan membawa aktivitas secara khusus terhadap struktur ekonomi masyarakat di lingkungan pendirian usaha ini. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan penghasilan pada karyawan dan owner yang bekerja di toko online ini, di mana pendapatan, keuntungan, penjualan membuat roda perekonomian berputar. Kedelapan, aspek AMDAL. Yang pertama itu ada aspek lingkungan industri, seperti masuknya pendatang baru dan ancaman produk lain, kemudian kekuatan tawar-menawar dari pembeli, kekuatan tawar-menawar yang terjadi pada pemasok, dan pengaruh stakeholder lainnya. Kemudian ada yang kedua, aspek lingkungan hidup. Usaha ini tidak memiliki dampak negatif secara fisik terhadap lingkungan sekitar karena tidak ada polusi udara yang ditimbulkan maupun polusi suara seperti mesin-mesin di suatu pabrik atau industri yang lainnya, karena ini merupakan toko online. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.